Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau dari tempat kita masing-masing kita bisa kembali bertemu pada hari ini. Syukur kepada Allah karena Tuhan menjaga istirahat malam kita, memberikan kita kekuatan yang baru pada pagi hari ini, dan memberikan kita kesempatan untuk dijalani, untuk dinikmati pada hari ini. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan atau hari baru yang Tuhan karuniakan untuk sebuah tujuan yang baik. Kini kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti doa pagi sehingga firman Tuhan akan menolong kita juga untuk bisa merefleksikan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai anak-anaknya, sebagai murid-murid yang dikasihinya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, bukanlahku tetapi hanya Yesus, diiringi oleh Om Kurniadi. Kini mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami sehingga firman-Mu boleh sungguh memperlengkapi kami, tetapi juga menyapa dan mengingatkan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga melaluinya kami semua boleh ditolong untuk bisa menjalani kehidupan kami dengan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Bersabdalah karena kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayat 34. Yohanes 1 ayat 29 sampai ayat 34. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia.
Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya akan mengawali perenungan kita pada hari ini dengan pertanyaan sederhana. Pernahkah kita mendengar istilah pansos? Pernah nggak? Mungkin ada beberapa di antara kita yang berpikir ini istilah apa, ini makanan apa, terdengar asing di telinga kita. Kalau bakso atau baksos kita tahu ya, tapi kalau pansos ini apa, saudara? Nah, ini mungkin terdengar asing di telinga kita, tetapi ini adalah istilah yang cukup familiar di kalangan anak muda. Pansos ini adalah singkatan dari panjat sosial. Biasanya istilah ini dikenakan untuk orang yang masuk dalam status sosial tertentu karena melakukan sesuatu yang menarik perhatian banyak orang. Ya, jadi karena melakukan sesuatu, dia kemudian dikenal secara luas. Dia kemudian diterima secara luas dan masuk dalam status sosial tertentu. Tetapi sayangnya istilah pansos itu, saudara, seringkali dimaknai secara negatif. Karena kenyataannya di media sosial atau dalam keseharian, orang banyak melakukan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang dianggap instan. Ya, misalnya kalau nggak nyeleneh, ya aneh, nyakitin orang. Biasanya begitu caranya. Nah, saudara bisa lihat contoh video berikut. Hai guys, selamat malam. Malam semua. Gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Di mall ya? Mall. Minuman mahal semua. Mallnya mall mewah. Sultan kok nggak bisa ngomong R? Nggak apa-apa nggak bisa ngomong R. Yang penting HP-nya banyak ya. iPhone. Kameranya 3 ya. iPhone. Aduh, Kalau kamu apa? HP kamu apa? Ini HP yang Cina ya? Viva. Apa Cina? Nggak bisa beli iPhone ya? Nggak bisa pasti. kan? Pasti nggak. Ngotot banget lu pengen viral. Gua kasih tahu lu ya. Gua udah viral. Gua orang paling viral di Indonesia ya. Lu nggak viral, lu kaum bawahan, lu jangan ngomong deh sama gua ya. Nah, itu hanya satu dari sekian banyak cara yang aneh yang ada bertebaran di media sosial, saudara. Orang udah nggak peduli lagi caranya benar atau enggak, yang penting instan. Yang penting cepat terkenalnya. Kalau sekarang kagak dikenal, maka karena melakukan itu kemudian dia jadi terkenal, dinotis orang. Ya, sehingga nggak heran kalau anak muda ditanya, pansos itu bagus nggak sih? Kita melakukannya nggak sih? Maka rata-rata anak muda akan mengatakan, oh tidak, big no. Kita tidak melakukannya dan itu sesuatu yang buruk. Padahal kalau dimaknai secara positif, terus saudara, pansos itu kita melakukannya kok secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu kan sebenarnya kita menjalani pendidikan tertentu. Kita mengupayakan pendidikan yang baik, bahkan terbaik untuk keluarga kita. Kalau saya hanya bisa sekolah sampai di sini, maka anak saya harus bisa sekolah lebih tinggi supaya kehidupannya secara sosial baik, supaya kehidupannya bisa terjamin. Kadang kita juga membangun usaha, memperluas, saudara, kita menjadi orang yang dicukupkan, menjadi orang yang dikenal, dan itu menjadi target hidup kita. Gak jarang kita membangun jejaring secara luas, saudara, supaya apa? Kita bisa masuk, kita bisa diperlengkapi, kita bisa dibekali untuk bisa dikenal dalam kalangan-kalangan sosial tertentu. Kita berusaha untuk naik sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit dengan setiap upaya yang kita lakukan, dan itu gak salah. Secara positif kita melakukannya. Nah, kalau kita melihat bacaan kita pada hari ini, saudara, sebenarnya berbicara mengenai pansos. Apakah Yohanes Pembaptis adalah orang yang melakukan pansos atau tidak?
Apakah Yohanes Pembaptis melakukan panjat sosial atau tidak? Saudara, saya mau mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini secara positif, bukan secara negatif ya, itu melakukan yang namanya panjat sosial. Ia menampilkan dirinya itu begitu nyentrik, saudara, sehingga menarik perhatian banyak orang. Yohanes perlu untuk menarik perhatian banyak orang. Yohanes perlu untuk bisa dikenal dan diterima secara sosial karena ia punya misi yang harus ia lakukan. Ia punya misi untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sehingga sebenarnya seluruh keberadaan diri Yohanes itu menjadi sebuah kesaksian untuk bisa menyampaikan Tuhan yang akan datang kemudian. Jadi menarik saudara, kalau misalnya dalam pembacaan kita kan kemudian dalam perikop-perikop sebelumnya di Injil yang lain kita tahu bajunya aja dari bulu unta gitu ya, ikat pinggangnya kulit makanya belalang. Kalau pemimpin agama yang lain kan maunya bajunya bagus begitu ya saudara, terus kemudian makanannya mewah-mewah begitu ya. Tetapi Yohanes menampilkan dirinya secara nyentrik, secara berbeda, dan dia menyampaikan pemberitaan yang luar biasa sehingga membuat Yohanes itu diterima dalam tanda kutip dalam lingkungan sosial yang luas, yang besar saudara. Yohanes memiliki kesempatan untuk mendapatkan panggung. Tetapi menarik karena ketika ia memiliki kesempatan untuk mendapatkan panggung, Yohanes tidak mengambil panggung itu untuk dirinya. Yohanes justru mempersilahkan Yesus yang datang kemudian sebagai sosok yang memang ia beritakan. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Ketika orang sudah ditawarkan ketenaran, ketika orang sudah ditawarkan sebuah posisi di tengah masyarakat, saudara, mendapatkan tempat, maka nggak gampang melepaskan itu kalau nggak memang hatinya itu bersih. Sejak awal Yohanes menyadari siapa dirinya, sejak awal Yohanes tahu betul siapa ia, sehingga ia mengerjakan panggilannya dengan setia. Dan ketika Yesus datang, saudara, maka seluruh pemberitaannya ia sampaikan bahwa inilah Yesus yang datang. Inilah anak domba Allah, orang yang diperkenankan Allah, anak yang diperkenankan Allah untuk menyampaikan berita keselamatan bagi dunia. Oleh karena itu, ketika Yohanes berusaha untuk dikenal secara sosial, saudara, Yohanes dalam beritanya menyerukan pertobatan. Kenapa? Yohanes perlu mempersiapkan jalan, bukan jalan secara harfiah. Kayak kalau mau ada pejabat negara, lingkungan kita tiba-tiba kinclong, bersih, mentereng. Bukan seperti itu, saudara. Tapi mempersiapkan jalan dalam arti mempersiapkan diri orang seutuhnya. Ya, sehingga mereka bisa benar-benar siap terima Tuhan yang akan datang kemudian. Kita bisa lihat perbedaan yang luar biasa jauh, saudara, dari orang yang siap dengan orang yang tidak siap dalam menerima kehadiran Tuhan, dalam menerima pemberitaannya. Ketika orang tidak siap, maka itulah mereka yang berteriak, salibkan dia, bunuh dia, mencela dia, mencaci maki dia, melempari dia dengan batu. Tetapi orang-orang yang siap akan bersedia menerima teguran dari firman-Nya, akan berbalik dan menjadi pengikutnya yang setia. Oleh karena itu penting bagi Yohanes untuk mempersiapkan orang-orang yang akan menerima tentang berita keselamatan yang dari Tuhan asalnya. Menerima Yesus di dalam diri dan hati mereka. Ketika Yesus datang, saudara, Yohanes yang sudah menyelesaikan tugasnya menunjuk kepada Yesus, membuat orang bisa terfokus bukan kepada dia sang pembawa pesan, tetapi kepada sosok yang jauh lebih besar, yang lebih utama, yaitu Tuhan sendiri. Ini menjadi menarik, saudara. Kalau kita melihat apa yang dilakukan Yohanes, maka ketika Yohanes mendapatkan panggung, ia mengembalikan itu untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan.
seluruh pemberitaannya, seluruh seruannya, seluruh keberadaan dirinya. Bahkan kita tahu, saudara, pada akhir hidupnya ia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Ia tetap memfokuskan dirinya pada Tuhan yang menguasai panggung kehidupannya. Dia tetap fokus untuk memberitakan Tuhan dalam suka dan duka kehidupannya, dalam status sosial yang ia miliki, saudara. Ketika ia diterima banyak orang, ia memberitakan dan membawa orang kepada Kristus. Ada banyak orang, saudara, yang pada praktiknya ketika masuk dalam status sosial tertentu justru bukan memberitakan Tuhan, justru kompromi pada banyak hal yang duniawi, yang pada akhirnya membuatnya mengingkari iman kepada Tuhan. Kalau mau naik jabatan, ya harus kotor-kotor dikit lah caranya. Kalau mau dikenal, ya harus cari-cari muka sedikit lah, bohong dikit-dikit gak masalah. Kalau mau sukses, ya harus suap sana, sogok sini, itu udah biasa. Yang terjadi adalah ketika kita mau masuk status sosial tertentu, ketika kita berjuang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, ketika kita sudah berada dalam lingkungan sosial tertentu, ada banyak orang yang justru melupakan Tuhan, kehilangan fokus, dan tidak menjadikan Tuhan sebagai tujuan yang utama, saudara. Oleh karena itu, melalui firman pada hari ini, apa yang dilakukan oleh Yohanes mengingatkan kita bahwa sebenarnya ketika kita menjalani kehidupan kita, maka apa yang kita lakukan, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan kita, sebenarnya kita sebagai pengikut Tuhan ini, sebagai orang yang dalam tanda kutip sudah dipersiapkan untuk menerima Tuhan, itu punya tanggung jawab yang sama seperti Yohanes. Ketika kita udah terima Tuhan, ketika kita udah ikut Tuhan, maka kita punya tanggung jawab juga untuk mempersiapkan orang lain sehingga bisa mengenal Tuhan melalui keberadaan diri kita. Jadi jangan salah, kita ini bukan orang biasa. Kita ini orang-orang yang luar biasa. Karena kita ini adalah bukti dari kasih dan penyertaan Tuhan. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, saudara, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kita ini bukti nyata kebaikan Tuhan. Kita ini bukti nyata bagaimana Tuhan memproses dan membentuk kita. Oleh karena itu, dalam setiap hal yang kita alami, dimanapun kita ditempatkan, dalam status sosial apapun kita, maka jangan lupa untuk memperkenalkan Tuhan dengan seluruh keberadaan diri kita. Sehingga ketika orang lihat kita, orang bisa melihat, oh, orang Kristen itu luar biasa ya. Mereka begitu luar biasa. Karena apa? Kita sudah merasakan sendiri kasih Tuhan yang begitu besar. Jangan justru sebaliknya, makin terkenal, makin aneh, makin masuk dalam satu sosial tertentu, makin gak jadi berkat. Justru dari Yohanes kita melihat bagaimana perjuangannya untuk masuk dalam status sosial tertentu ia pakai untuk menunjuk kepada Allah. Dan itu menjadi kesaksian Yohanes yang ia sampaikan dalam hidupnya. Yohanes menyadari siapa dirinya di hadapan Allah dan ia mengerjakan bagiannya dengan baik. Kiranya kita semua boleh ditolong juga untuk bisa menjadi pemberita firman yang memberikan kesaksian tentang siapa itu Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap fokus karena bukan aku tetapi hanya Kristus yang menjadi Tuhan, yang menguasai panggung kehidupan kita. Lakukanlah banyak hal yang baik dan benar. Kita kembalikan itu kepada Tuhan karena kita sendiri sudah merasakan apa yang juga Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan menolong kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman pada hari ini. Kami boleh diingatkan untuk bisa melihat hidup kami bukan sekadar untuk mencapai fokus atau tujuan atau goal tertentu, tetapi lebih jauh untuk memberitakan tentang siapa itu Tuhan.
Tolong kami untuk bisa membawa dan menjaga diri kami dengan baik, untuk memberikan kesaksian secara nyata melalui semua hal, perkataan dan perbuatan kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat, kami boleh sungguh-sungguh membawa orang untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mampukan kami untuk mengerjakan bagian kami dengan baik, karena kami tahu melaluinya ada banyak orang yang juga akan melihat kebaikan Tuhan. Kami saat ini ingin berdoa bagi kami semua dalam pekerjaan, dalam pergumulan, setiap usaha, dalam kesehatan kami. Biarlah Tuhan memberkati semuanya itu. Berikan kami hati yang bersukacita, kesehatan yang baik, sehingga melaluinya kami juga boleh mengerjakan pekerjaan kami dengan penuh syukur. Kami berdoa biarlah Tuhan memampukan kami untuk bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa membawa perubahan baik dalam semua hal yang kami lakukan. Kami juga saat ini ingin berdoa secara khusus bagi rekan-rekan kami yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya beberapa waktu yang lalu. Ada banyak keluarga yang mengalami kedukaan yang luar biasa. Tuhan kiranya tolong kuatkan dan teguhkan hati mereka. Tuhan hiburkan hati mereka, sehingga mereka boleh melalui masa-masa duka ini dalam pertolongan-Mu. Mereka boleh tetap kuat, dan Tuhan sediakan juga penolong-penolong yang baik untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk bisa menopang mereka. Kami berdoa untuk tim Basarnas yang juga berjuang untuk melakukan evakuasi, beserta semua orang yang terlibat di dalam pencarian yang ada. Biarlah proses evakuasi ini boleh berjalan dengan baik, Tuhan boleh menyertai semua prosesnya, sehingga setiap para penumpang ini boleh kembali kepada keluarganya untuk bisa mendapatkan peristirahatan yang baik. Kami menyerahkan hidup kami, semua pergumulan yang kami miliki ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan yang memampukan kami untuk bisa berproses. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.